suku Dayak, terutama yang tinggal di pedalaman Kalimantan, masih kental dengan nuansa mistis. Ini disebabkan karena mereka pada umumnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara benda mistik yang terkenal di kalangan mereka adalah minyak bintang, yaitu semacam minyak sambung nyawa yang diyakini dapat menyembuhkan luka dan patah tulang walau bagaimanapun parahnya. Bahkan menghidupkan orang yang sudah mati selama masih ada bintang yang bersinar di malam hari. Berbagai cerita misteri menyelimuti minyak ajaib tersebut. Dan berikut ceritanya. Kisah bermula dari seorang pemuda bernama Aden di tahun 2001. Saat terjadi kerusuhan tragedi Sampit, kebetulan di saat kerusuhan itu, kejadian yang mendadak berlangsung secara tak terduga. Membuat Aden panik namun naas saat dirinya berusaha menjauh dari kerusuhan, namun tanpa terduga dirinya tersambar tombak yang terlempar dari seorang di antara yang terlibat dalam tawuran. Sambaran tombak itu tepat pada bagian dada sebelah kanan dan mengakibatkan luka robek menganga dan juga menggores tulang dada sepanjang 1 jengkal. Aden terkejut dan menjerit kesakitan. Orang ini bertanya dalam hati, kenapa dirinya ikut jadi sasaran? Padahal kalau dipikir, dirinya bukanlah target dari pihak yang bertikai. Merasa sakit yang luar biasa, tiba-tiba Aden ambruk tak sadarkan diri. Sejurus kemudian, dirinya tersadar, namun dia melihat sekeliling gelap gulita dan yang ada hanyalah pondok kecil terbuat dari kayu seadanya dan pepohonan. Tampaknya Aden telah dibawa ke dalam hutan oleh sekelompok orang Dayak hingga malam. Dirinya meraba dada sebelah kanan yang terluka tadi siang menjelang sore. Sungguh ajaib, lukanya telah hilang, hanya menyisakan seperti bekas luka yang sudah menahun. Dia melihat sekelompok orang yang sedang memanggang sesuatu, lalu dia pun memanggil dengan bahasa Banjarmasin. "Maaf, Mang, ulun di manakah ini?" "Ikam tenang aja, Mas. Ikam ada sama kami. Tadi siang Ikam kena timpas tombak kawan aku, tapi Ikam kami sembuhkan lawak minyak bintang." Dirinya benar-benar kaget dan sungguh kaget. "Apa? Tenang aja, Mas. Ikam kada menelannya, cuma dioles haja. Kami minta maaf." Aden kembali meraba dada seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Lukaku hilang," dirinya berkata dalam hati. Seminggu lamanya dirinya berada dalam persembunyian orang-orang bertelanjang baju dan berikat kepala merah. Sesekali dirinya ditinggal dalam kesendirian, ditinggal entah kemana oleh mereka. Tetapi sebongkah daging rusa bakar hasil buruan mereka cukup untuk mengganjal perut yang kelaparan beberapa hari. Mengenai keajaiban penyembuhan luka yang dialaminya secara misterius, dia pun penasaran ingin tahu lebih jauh apa itu minyak bintang. Singkat cerita, dengan bantuan seorang sahabat di antara mereka dari suku Dayak asli yang kemudian dirinya diketahui bernama Alban, dia dibawa ke suatu daerah asing jauh di tengah hutan, melalui perjalanan yang menyusuri sungai dengan sampan kecil tak bermesin, dan memakan waktu hingga 2 hari 2 malam, ditambah dengan berjalan kaki selama sehari penuh.
Sampailah dia pada sebuah pemukiman kecil, dan Alban memperkenalkan diri pada seorang ahli minyak bintang bernama Datuk Maluna. Secara kebetulan, pada saat itu sedang ada ritual penyembuhan dengan metode minyak bintang terhadap dua orang yang masing-masing mengalami luka bacok cukup dalam di punggungnya, dan seorang yang mengalami patah tulang kaki akibat kecelakaan kerja di sebuah penambangan emas ilegal di daerah sekitar. Konon katanya, tanpa disadari saat sibuk menambang, sebuah bongkahan batu granit sebesar drum menggelinding tak terkendali dari atas lubang galian dan menimpa kaki, dan mengakibatkan tulang betisnya patah dan mencuat keluar dari kaki. Karena sedang ada ritual penyembuhan, dia dipersilakan menginap lagi di sebuah pondokan kecil yang terbuat dari kayu, berpagar kulit pohon meranti, dan beratap sirap daun lontar, yang berdekatan dengan acara ritual. Obrolan kecil dengan bahasa Banjarmasin bercampur Indonesia bersama Alban pun jauh ke sana kemari sambil sesekali melirik beberapa orang yang tampak menari-nari sambil sesekali berjingkat-jingkat mengelilingi sosok tubuh manusia yang digantung terbalik dan sesekali dihujam dengan tombak hingga darahnya mengucur ke sebuah wadah yang diletakkan tepat di bawahnya. Sebuah ritual yang lain di luar dari prosesi penyembuhan. Tetapi, berada di tempat yang sangat asing dan primitif membuatnya tak memiliki selera untuk tidur. Matahari bersinar, terlihat seseorang keluar dari dalam salah satu pondok yang terpisah dari pondok utama milik Datuk Maluna. Apa yang terlihat? Orang yang kemarin sore nampak terkapar bersimbah darah dengan luka menganga di punggungnya, kini nampak segar bugar tanpa bekas luka sedikit pun. Itu artinya lukanya telah sembuh total. Beberapa menit kemudian, muncul lagi seorang bernama Suryono yang kemarin sore menggelepar-gelepar kesakitan karena tulang kakinya mencuat keluar. Kini sudah bisa berjalan, walau sedikit agak tertatih. Setelah dilakukan ritual penyembuhan dengan minyak bintang, semuanya dapat sembuh kembali dengan hasil kesembuhan total. Sebuah pertanyaan menyeruak, terbuat dari apa minyak bintang itu? Inilah misteri pertama dan banyak ditanyakan orang, namun belum ada yang bisa menjawab dengan pasti. Secara fisik, minyak bintang itu warna dan bentuknya persis seperti minyak kelapa, namun berbau amis dan busuk. Karena itu, untuk mudah menelannya, biasanya minyak bintang ini dioleskan pada kapas lalu dimasukkan ke dalam kapsul obat. Adapun bahan pembuatannya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan berasal dari otak manusia yang terbunuh, berasal dari otak ular piton, berasal dari burung tertentu yang kakinya dipatahkan berulang kali lalu disembelih. Selanjutnya, otak atau burung itu dijemur berhari-hari dengan menggantungnya di atas pohon sampai akhirnya mengeluarkan minyak. Bahkan, ada pula yang mengatakan berasal dari minyak mustika yang terdapat pada pusar ular piton yang mati. Minyak ini langsung diperoleh dari ular tanpa melalui proses penjemuran. Kemudian diadakan ritual terhadap minyak itu pada malam hari saat bintang-bintang bercahaya di atas langit, dengan memanggil roh-roh nenek moyang dan meminta kekuatan cahaya bintang. Maka minyak itu dinamakan minyak bintang. Orang yang menelan minyak bintang semasa hidupnya
tubuhnya akan kebal dari berbagai senjata tajam, dan ketika ajalnya telah tiba, secara medis ia telah mati. Namun beberapa anggota tubuhnya masih ada yang bergerak seperti masih hidup. Karena itu, biasanya orang yang menelan minyak bintang ini, setelah selesai proses pengobatan, akan mengeluarkan minyak tersebut dengan menelan pisang emas, labu putih, dan berbagai benda lainnya yang dianggap bisa mengeluarkan minyak tersebut dari dalam tubuhnya. Jika dia sudah dalam kondisi sekarat, biasanya pihak keluarganya akan menusuk ibu jari kakinya dengan jarum emas hingga mengeluarkan darah hitam. Setelah itu, dia baru bisa dikuburkan dan tidak akan bangkit lagi dari kuburnya. Jika disimpan di dalam rumah, diyakini minyak ini membawa sial bagi penghuninya, seperti usaha bangkrut, menderita sakit, dan sebagainya. Selain itu, minyak itu akan kering atau kehilangan khasiat jika ada orang yang meninggal di rumah itu. Namun, tidak pernah berkurang setelah dipakai. Karena itu, minyak bintang biasanya disimpan di luar rumah. Demikian kisah misteri kali ini. Tetap saksikan kisah misteri lainnya. Sampai jumpa.